ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam acara Dialog Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Selasa 29 Juli 2025. Dan nantinya kita akan mengangkat topik mengenai mengenal tugas dan fungsi jaksa pengacara negara. Dan sudah hadir di studio pagi hari ini Bapak Nalkri Kalasut SHMH sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tun Kejari Bolang Mongondo Utara. Selamat pagi Pak Nalkri. Selamat pagi pemirsa. Iya, dan di samping Pak Nalkri ada Rahmat Nugroho, Sarjana Hukum, calon jaksa pada Kejaksaan Negeri Bolang Mongondo Utara. Selamat pagi Pak Rahmat. Ya, selamat pagi Ibu. Iya, senang sekali boleh hadir di studio Radio Republik Indonesia Manado untuk pagi hari ini dalam program kami Jaksa Menyapa. Saya Iki Darsono Memuaya dan pendengar kami mengajak Anda untuk berpartisipasi sebentar di line telepon 082195835080. Sekali lagi untuk Anda pendengar pemirsa di mana saja berada, Anda boleh berdialog dengan narasumber yang ada di studio pagi hari ini di 082195835080. Baik, kita akan mulai dialog pagi hari ini mengenai mengenal tugas dan fungsi jaksa pengacara negara. Nah, kita ke Pak Nalkri Lasut SHMH sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tun Kejari Bolang Mongondo Utara ya. Dan sebelumnya selamat dulu, rupanya beberapa hari yang lalu kepala yang baru ya untuk Kejari Bolang Mongondo Utara. Oke, iya, selamat Pak. Dan iya, sebenarnya apa yang dimaksud dengan jaksa pengacara negara, Pak? Silakan. Jadi yang dimaksud dengan pengacara negara yaitu jaksa yang diberikan kewenangan khusus, yakni Jaksa Agung untuk bertindak dalam perkara perdata maupun tata usaha negara, baik mewakili pemerintah ataupun negara dan BUMN, BUMD untuk atas nama kepentingan umum di dalam maupun di luar persidangan. Jadi yang membedakan jaksa pengacara negara dengan pengacara pada umumnya itu, kalau pengacara negara itu dia cuma khusus untuk kepentingan negara, pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan juga untuk BUMN dan BUMD. Itu gratis, jadi tidak dipungut biaya. Kalau untuk pengacara pada umumnya kan dia selalu berbayar terus sifatnya umum. Jadi bisa menyangkut terkait perceraian ataupun sengketa tanah ataupun perkara yang baik dari korupsi ataupun perkara tindak pidana umum lainnya. Jadi itu yang membedakan. Kalau kita jaksa pengacara negara khusus untuk negara, kalau yang pengacara biasanya ya untuk pada umumnya. Dan mereka pun berbayar, maksudnya ada fee di situ. Kalau untuk kita tidak ada. Tidak ada ya sama sekali ya Pak? Iya, gratis. Tapi itu untuk kepentingan negara. Seperti apa contohnya misalnya? Jadi contohnya untuk kasus-kasus yang seperti apa? Ketika yang terjadi negara itu yang seperti yang waktu lalu di Prancis itu ada salah satu aset kita di sana mau dirampas oleh pihak dari Prancis. Kemudian Presiden menunjuk Jaksa Agung untuk mewakili negara di sana untuk negosiasi terkait aset yang ada di sana jangan sampai lepas diambil alih Prancis oleh negara Prancis. Jadi itulah tugas jaksa pengacara ketika mewakili negara. Kalaupun untuk pemerintah daerah dan BUMD
Itu biasanya kalau pemerintah daerah ketika yang baru-baru ini Iya. yang kita laksanakan pemilu kada, ketika terjadi gugatan terhadap KPU. Di situ kan di tugas jaksa pengacara dia membela di situ untuk pihak dari KPU sendiri di dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Kalau dengan BUMN Iya. itu jika misalnya PLN ataupun perusahaan-perusahaan milik negara itu bermasalah. Ketika ada gugatan, nah itulah kita mewakili mereka untuk mengikuti persidangan baik di luar maupun di dalam persidangan. Iya. Demikian. Oke, saya ke Pak Rahmat Nugroho SH ya, sebagai calon jaksa pada Kejaksaan Negeri Bolang Mongondo Utara. Apakah terkait dengan topik yang kita angkat mengenal tugas dan fungsi jaksa pengacara negara, apakah sudah ada kasus atau masalah yang ditangani, Pak? Silakan. Iya, baik. Terima kasih, Ibu. Izin Bapak. Di Kejaksaan Negeri Bolang Mongondo Utara sendiri sampai saat ini sudah ada melakukan perannya sudah dirasakan oleh masyarakat ataupun pemerintah daerah, karena sebelumnya di tahun 2025 ini Kejaksaan Negeri Bolang Mongondo Utara telah melakukan penandatanganan MOU dengan pemerintah daerah. Kemudian sudah ada kerjasama sama dinas tenaga kerja dan transmigrasi, kemudian ada pendampingan kepada permohonan desa-desa dalam pengelolaan dana desa seperti itu. Iya, terus sudah ada kasus-kasus yang berlanjut atau seperti apa sebagai jaksa pengacara negara? Untuk kasus sampai saat ini di Kejari Bolang Mongondo Utara belum ada. Untuk pendampingan hukum sudah dilakukan, tapi untuk penanganan kasus sejauh ini belum ada. Ya, oke. Saya kembali ke Pak Nalkri Kalasut SHMH ya. Apa yang menjadi dasar jaksa pengacara negara menjalankan tugas dan fungsinya serta dalam bidang hukum apa saja? Jadi dasar dari pengacara negara itu terutama dari Undang-Undang Kejaksaan tersebut ya. Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang sudah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, di mana pasal 30 dan pasal 32 itu mengatur 34 mengatur bidang tata usaha negara untuk bertindak baik di luar maupun di dalam pengadilan mewakili pemerintah negara dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan hukum di situ. Dan kalau untuk pasal 34 sendiri, kejaksaan dapat memberikan pertimbangan hukum, berarti pertimbangan hukum kepada pemerintah dan negara. Dan juga ada terkait Perpres nomor 34 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan RI yang telah diubah dengan Perpres nomor 15 tahun 2024, di mana di pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 itu diatur untuk dasar hukum dari jaksa pengacara negara tersebut. Ya. Ya. Baik, pendengar dan pemirsa di mana saja berada, kami tetap mengajak Anda untuk berpartisipasi atau Anda ingin berdialog dengan narasumber yang ada di studio pagi hari ini. Anda boleh bergabung bersama kami di line telepon 082195835080 untuk WA dan YouTube. Silakan untuk Anda. Juga untuk warga Bolang Mongondo Utara ya, mungkin ada punya masalah-masalah atau seperti apa yang Anda bisa konsultasikan, didialogkan dengan kedua narasumber, silakan di 082195835080. Ya, untuk pemirsa dan pendengar di mana saja berada, silakan kami menunggu Anda di 082195835080. Ya, terkait dengan jaksa pengacara negara ya, fungsinya kalau di
kaitkan dengan masyarakat kemasyarakatan seperti apa Pak? Biar mereka bisa mengetahui oh ya fungsi jaksa pengacara negara dan di kemasyarakatan seperti apa kasusnya yang bisa mereka konsultasikan, bisa dialogkan dengan Bapak yang ada di studio pagi hari ini. Silakan Pak. Jadi fungsi untuk jaksa pengacara negara ini untuk masyarakat bisa kita dapatkan lewat pelayanan hukum. Jadi pelayanan hukum itu mereka bisa berkonsultasi hukum terkait masalah keperdataan. Misalnya terkait masalah tanah, Iya. sengketa tanah yang sering terjadi di masyarakat. Terus terkait juga permasalahan rumah tangga bisa. Tapi kalau mengenai terkait perkara lewat dari situ bukan kewenangan kita. Jadi cuma menyangkut keperdataan saja. Keperdataan. Dan kita jaksa pengacara negara di situ tidak langsung memvonis ketika melihat ada sengketa tanah, ini ada yang bersertifikat, ada yang tidak. Iya. Kita nggak mungkin langsung ini Bapak punya yang benar, ini yang salah. Enggak. Kita cuma mengarahkan kalau memang ada terjadi seperti itu, ya silakan kalian ke pengadilan untuk membuktikan mana yang lebih berhak untuk tanah tersebut. Jadi kita cuma kasih pengarahan saja, permasalahan apa yang harusnya dibawa ke pengadilan dan apa untung ruginya ketika kita bermasalah dengan seperti itulah. Jadi tidak melebar di perkara kita harus dampingi di pengadilan atau untuk apa tidak. Jadi cuma mengarahkan saja. Iya. Jadi tahap-tahapnya kalau seperti yang Bapak katakan bahwa akan mengerahkan ya. Jadi seperti apa tahap-tahap dari awal sehingga tiba di kejaksaan ya Pak. Seperti apa? Jadi kalau seumpamanya mereka mau minta pelayanan hukum. Jadi kami ada program Halo JPN itu online. Jadi dia bisa bertanya melalui situs kita lewat email ya. Siap. Email itu dia bisa menanyakan di situ lewat online. Nanti kita menjawab. Kalaupun memang mereka merasa kurang puas, bisa datang ke kantor langsung ke Kejaksaan Negeri Pulau Mondo Utara. Di situ ada di PTSP itu ada ruangan khusus untuk pelayanan hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi di situ kita siapkan tempat untuk mereka bertanya, silakan bertanya yang mengenai terkait dengan perdata dan tata usaha negara. Jadi permasalahan apa yang terjadi di situ, nanti kita kasih gambaran dan solusi. Apakah mereka mau ke persidangan atau mau win-win solution, ya silakan di situ. Jadi terkadang kita pun cuma bisa pertemukan, ya silakan kalian mau secara kekeluargaan atau mau persidangan, silakan. Persidangan. Ya, Iya. gitu. Oke, saya ke Pak Rahmat Nugroho SH dulu. Apa saja ruang lingkup wewenang jaksa pengacara negara, Pak? Iya, baik, terima kasih Ibu. Silakan. Untuk tugas, fungsi serta wewenang jaksa pengacara yang pertama yaitu dapat memberikan, yaitu melakukan penegakan hukum. Yang kedua yaitu memberikan bantuan hukum. Yang ketiga itu memberikan pertimbangan hukum yang dimana bisa berupa pendapat hukum, legal opinion, atau pendampingan hukum, legal assistant, ataupun audit hukum atau legal audit. Dan selanjutnya dapat berupa pelayanan hukum sebagaimana tadi yang Bapak Kasidatun sudah jelaskan. Seperti itu Ibu. Terus kalau bantuan hukum sendiri itu seperti apa Pak? Jadi kalau bantuan hukum yaitu layanan di bidang perdata oleh JPN. Jadi bertindak untuk sebagai kuasa khusus berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan, baik secara litigasi ataupun secara non litigasi di dalam ataupun di luar persidangan. Apakah itu sebagai penggugat ataupun sebagai tergugat, seperti itu. Kemudian bisa dalam konteks perdata, bisa juga dalam tata usaha negara. Seperti itu Ibu. Iya, saya ke Pak Nalkri Kalasut SHMH ya. Kalau di Bolmut sendiri kasus-kasus seperti apa yang mencuat begitu terkait dengan tugas-tugas Anda sebagai jaksa pengacara negara? Kalau untuk saat ini yang banyak
terjadi mungkin permasalahan tanah ya di sana. Karena di sana kan banyak yang belum mengerti terkait tanah. Jadi terkadang di sana ada tanah yang notabene adalah milik negara. Jadi hutan lindung. Cuman karena di sana awalnya kan mereka cuma tahu tumpas, tapi mereka tidak tahu kalau itu sudah masuk dalam kawasan hutan. Nah, ketika datang pendataan dari Dinas Kehutanan, mereka kaget loh. Ini kan saya yang tumpas duluan pertama. Kenapa bisa punya negara? Nah, itu karena ketidaktahuan itu sehingga banyak terjadi keluar SKT-SKT yang tidak seharusnya terjadi. Sehingga banyak masyarakat merasa dirugikan karena mereka sudah bertanam, sudah ada tanaman yang mereka tanam di situ, tiba-tiba datang pemerintah untuk ambil karena masih masuk hutan lindung. Jadi masyarakat merasa rugi. Jadi mereka pertanyakan kok bisa seperti itu. Ya, memang seperti itu karena kalau mau itu dilepas, jadi harus ada usulan dari pemerintah daerah. Silakan Bapak Ibu ke pemerintah daerah mengusulkan pelepasan untuk jadi hak warga negara di situ, supaya mereka dapat hak-haknya karena sudah bertani di situ sudah sekian tahun, sekian lama, cuman karena masih masuk kawasan hutan ya, jadi mereka tidak bisa ada alas hak di situ, sertifikat ataupun SKT. Jadi itu yang banyak sering terjadi. Seperti kami pendampingan yang terkait dengan transmigrasi itu, nah, itu terjadi permasalahan terkait itu. Jadi bagaimana Pak? Sekarang ini kan program pemerintah transmigrasi ya, mungkin ke daerah Bolmut ya yang lebih utama ya. Jadi seperti apa Pak untuk pembebasan lahan, terus kepemilikan atau izin tinggal seperti apa oleh pemerintah dan juga yang calon-calon transmigran, Pak? Nah, jadi transmigrasi itu di sana sudah terjadi sejak tahun 2021 atau 2022. Cuman karena di sana para transmigran merasa tidak betah, jadi banyak yang kembali lagi dan mereka terjadi jual menjual di situ. Nah, itu terjadi permasalahan di situ. Makanya dari pihak transmigrasi, Dinas Transmigrasi itu meminta pendampingan hukum di situ. Jadi minta kita untuk mendampingi karena sudah ada permasalahan di situ. Ketika ada yang mengkomplain bahwa mereka sebelum transmigrasi itu sudah membeli tanah ini, tapi ternyata sebenarnya itu belum ada pelepasan hutan. Nah, seperti saya katakan tadi, mereka cuma tahu menumpas kan, tapi mereka tidak tahu kalau itu masuk dalam kawasan hutan. Ketika datang transmigrasi dibuka jadi untuk transmigrasi, terjadi jual beli di situ. Nah, sekarang jadi permasalahan hukum di situ karena ada oknum yang nak mau melepas karena katanya dia sudah membeli, padahal itu secara alas hak itu tidak sah karena itu masih milik negara. Karena masih masuk kawasan hutan sebelum terjadi pelepasan untuk transmigrasi. Demikian. Pendengar dan pemirsa di mana saja berada, kami terus mengajak Anda untuk berpartisipasi untuk Jaksa Menyapa di hari ini di 082195835080. Sekali lagi di 082195835080. Mungkin ada permasalahan hukum yang Anda akan tanyakan kepada jaksa yang berada di studio pagi hari ini. Ini memang
mengenai mengenal tugas dan fungsi jaksa pengacara negara, tetapi apabila Anda punya masalah-masalah di bidang perdata juga Anda bisa konsultasikan, dialogkan dengan narasumber yang ada di studio pagi hari ini. Silakan manfaatkan kesempatan yang baik ini untuk Anda berdialog pelayanan hukum dengan jaksa yang ada di studio. Ya, Pak, kita lanjut. Bagaimana tindakan hukum lain oleh jaksa pengacara negara dalam memulihkan keuangan, misalnya korupsi begitu, seperti apa penanganannya dari Bolang Mongondo Utara? Sudah pernah menangani kasus korupsi atau gimana? Kalau di Bolang Mongondo sendiri, Bolang Mongondo Utara sendiri terkait korupsi sudah terjadi. Cuman untuk terkait kita gugat terkait hasil dari tindak pidana korupsi itu belum ada. Karena saat ini para koruptor itu masih kooperatif, masih bisa kita ajak negosiasi, jadi mereka bisa langsung menyerahkan aset-aset yang ada. Terkait bulan lalu itu ada dari penyidikan Pitsus di DPRD Bolmut itu sudah mengembalikan uang yang diduga hasil korupsi sebesar 1,1 miliar. Iya. Sudah dikembalikan. Dikembalikan. Kalau misalnya dikembalikan, Pak, uang dari yang diduga koruptor tersebut ya, apakah proses hukumnya berlanjut atau seperti apa, Pak? Jadi kita lihat dari etika baiknya dulu. Ketika di saat tahap penyelidikan dia sudah ada etikat baik untuk kembalikan, otomatis kita bisa jadi pertimbangan apakah perkara ini bisa lanjut atau tidak. Jadi nanti, tapi dalam petunjuk biasanya dari petunjuk dari Jaksa Agung, ketika masih dalam tahap penyelidikan dan sudah ada etikat baik, mengembalikan kerugian negara, itu bisa kita menutup untuk tahap selanjutnya karena sudah kerugian negara sudah dikembalikan. Iya. Jadi itu seperti yang itu ya. Iya. Jadi padahal itu sudah perbuatan melawan hukum ya. Jadi harus kalau dia sudah dikembalikan tidak lanjut ya, Pak. Iya, karena masih dalam tahap penyelidikan. Kalau sudah naik tahap ke penyidikan, sudah ada status tersangkanya, itu kita masih harus ekspos lagi. Iya. Gitu. Oke. Jadi harus Iya, ada menarik sekali petunjuk kita lagi. membahas mengenai yang satu ini ya. Tapi kita akan break dulu sejenak untuk pesan-pesan yang akan lewat. Tetap bersama kami di Dialog Jaksa Menyapa. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
Terima kasih pendengar dan pemirsa di mana saja berada. Kita masih tetap di dialog Jaksa Menyapa untuk hari ini dengan topik mengenal tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara. Dan Bapak Nalkri Kalasut SAMH sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tun Kejari Bolang Mongondo Utara, dan juga Bapak Rahmat Nugroho Sarjana Hukum calon jaksa pada Kejaksaan Negeri Bolang Mongondo Utara bersama kami di studio. Dan ya, kita ke telepon. Iya, silakan. Halo. Halo. Iya, halo. Selamat siang. Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana? Saya dengan Cliff dari Iya, Mapolling, oke. Selatan. Iya, silakan. Selamat pagi Bapak-bapak dari Kejaksaan Bolang Mongondo Utara. Negeri. Bolang Mongondo Utara. Mumpung gratis ya, boleh aku Iya. konsultasi sedikit ya Bapak Oke. ya. Iya, Tentang silakan. perdata. Saya mau tanya Bapak, apakah sertifikat tanah bisa dibekukan? Karena begini, karena kalau dari menurut kacamata Bapak secara hukum gimana? Mereka sudah punya sertifikat, tapi tidak melalui proses prosedur yang ada. Karena kami tahu setahu kami, tahapan itu membuat sertifikat kan itu pasti ada langkah-langkah kan. Berarti ada dari pengajuan, terus siapa yang memproses dan penertiban. Itu biasanya kan itu dari pemerintah yang ada di desa. Dan harus diketahui oleh saksi-saksi dan yang berdekatan. Tapi kenapa sudah ada sertifikat? Karena kebetulan kena di dekat rumah kami gitu. Mereka sudah punya sertifikat, tapi kami tidak tahu kenapa sudah ada sertifikat, tapi tidak diundang untuk pengukuran. Dalam artian, setahu kami kan harus diketahui oleh yang bertetangga, firman begitu toh. Terus ada saksi-saksi, terus diusulkan oleh pemerintah. Kenapa Oke. sudah ada sertifikat? Kira-kira Bapak, menurut Bapak, apakah sertifikat itu bisa dibekukan atau seperti apa? Istilah yang bisa dikatakan ilegal, dihapus begitu. Karena kan tidak sesuai prosedur. Dan ketika kami tahu itu ada oknum-oknum tertentu yang melakukan hal seperti itu, kami bisa menggugat apa gimana? Iya. Mungkin BPN atau dari pemerintah yang ada di desa. Mungkin Oke. itu tadi Bapak, Iya. tolong dijelaskan. Oke. Selamat siang. Iya, terima kasih Cliff yang ada di Motoling, Minahasa Selatan. Oke, di belakangnya Cliff silakan 082195835080. Oke, iya, kalau belum ada kita ke WA yang masuk. Bagaimana prosedur permohonan pendampingan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara terhadap instansi pemerintah dari ITO di Malalayang? Ya, silakan Pak Nalkri mungkin akan menjawab dari pertanyaannya Pak Cliff tadi di Motoling. Iya. Iya, pertanyaan yang sangat bagus oleh Pak Cliff yang dari Motoling. Iya. Jadi begini Pak Cliff, jika terjadi hal seperti itu, kan Bapak punya data-data terkait ukuran tanah. Jadi sertifikat itu bukan hak mutlak. Ketika kita bisa membuktikan di pengadilan bahwa kepemilikan dari akte tanah yang diterbitkan itu tidak sesuai dengan prosedur, itu bisa dibatalkan di pengadilan. Tapi harus proses pengadilan dengan membawa bukti-bukti dan saksi-saksi. Nanti di situ majelis hakim yang akan menilai mana yang lebih tua suratnya. Jadi contohnya punya Pak Cliff itu surat ukurnya atau akte jual belinya itu dari tahun 70-an atau sudah tercatat di desa itu tahun 70-an. Dan pihak lawan punya sertifikat baru. Nah, baru tahun 2000-an. Nah, itu bisa dipatahkan di pengadilan, tapi harus dengan bukti-bukti yang kuat. Bapak bawa ke pengadilan, sidangkan, nanti di situ majelis hakim akan menilai mana yang lebih tua di situ kepemilikannya. Nanti di situ baru bisa dibatalkan atau dibekukan untuk terkait akte yang ada itu. Jadi bukan hal yang mutlak ketika orang itu sudah punya sertifikat. Karena harus sesuai dengan kepemilikannya dan sesuai dengan prosedur untuk penerbitannya. Dan ketika Bapak merasa di situ ada kejanggalan ternyata di situ ada salah satu pihak tanda tangannya dipalsukan, itu Bapak bisa laporkan ke kepolisian.
Di situ ada pemalsuan tanda tangan. Berarti di situ ada sudah mal administrasi. Nah, nanti hakim bisa menilai dari situ. Nah, ketika ternyata di situ sudah ada benang merahnya, saksi, terus alat-alat bukti, ya, nanti pengadilan yang membatalkan nanti. Begitu Pak Cliff. Terus terkait dengan prosedur permohonan pendampingan dari Pak Ito Dai di Malalayang. Jadi kalau terhadap instansi pemerintah, kita harus ada MOU dulu. Jadi MOU dengan pihak kejaksaan. Nanti dari MOU itu baru dia minta permohonan ke kejaksaan terkait kegiatan apa yang akan didampingi. Nanti di situ di kejaksaan nanti telah apakah ini masuk dalam perdata di dalam bidang perdata dan tata usaha negara dan tidak ada konflik interest di situ. Jadi tidak ada pihak dari kepolisian maupun dari kejaksaan menyidik kasus korupsi di situ, baru kita lanjutkan dengan pendampingan hukum di situ. Jadi betul-betul masih murni lah, tidak ada permasalahan yang terjadi dengan pihak APH, terutama dengan pihak APH. Itu bisa kita dampingi. Demikian, Ibu. Iya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, apa perbedaan antara jaksa penuntut umum dan jaksa pengacara negara? Dari Nando di Dumoga. Iya, saya ke Pak Rahmat Nugroho SH untuk menjawab ya apa perbedaan antara jaksa penuntut umum dan jaksa pengacara negara. Silakan Pak. Iya, jadi di kejaksaan itu Bu ada jaksa yang melakukan penuntutan. Dia melakukan penuntutan dalam perkara tindak pidana umum ataupun tindak pidana khusus di pengadilan. Nah, orang yang melakukan penuntutan tersebut disebut jaksa penuntut umum. Sedangkan yang dimaksud dengan jaksa pengacara negara yang tadi sebagaimana Bapak sampaikan bahwa dia melakukan pendampingan hukum, pertimbangan hukum, dia memberikan layanan bantuan hukum dan dia tidak melakukan penuntutan di pengadilan, tetapi dia mewakili pemerintah atau negara dalam bidang perdata dan tata usaha negara baik di dalam ataupun di luar pengadilan seperti itu. Iya. Oke, menarik sekali ya tadi. Oke, ada yang masuk lagi. Silakan untuk Anda ya yang ingin bergabung silakan di 0821 958 35080. Oke, dari selamat pagi, mau bertanya, tadi disampaikan bahwa JPN dapat mewakili pemerintah maupun BUMN, BUMD dalam rangka penegakan hukum, baik litigasi maupun non-litigasi. Pada prakteknya, apakah selalu JPN yang mewakili atau dari Biro Hukum instansi terkait, bahkan dari pihak eksternal? Apakah ada kekhususan kasus tertentu yang mengharuskan JPN sebagai pihak yang mewakili seperti perbuatan melawan hukum oleh pemerintah? Iya, dari Nasar di Malalayang. Oke, silakan Pak Nakri mungkin bisa menjawab ini. Mungkin terlalu panjang ya. Jadi dicerna dulu apa yang dimaksudnya. Oke, pernyataan yang terlalu panjang ya. Langsung sebenarnya singkat aja. Apakah ada kekhususan kasus tertentu yang mengharuskan JPN sebagai pihak yang mewakili seperti perbuatan melawan hukum oleh pemerintah? Iya. Jadi di sini jaksa pengacara negara ketika dimintakan untuk mewakili pemerintah baik di dalam maupun di luar persidangan, yaitu litigasi dan non litigasi, jika terjadi suatu perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, itu tetap kita harus laksanakan, walaupun ujung-ujungnya kita sudah tahu ternyata ada suatu hal yang membuat pemerintah itu lupa ada perbuatan melawan hukum di situ. Iya. Jadi jaksa pengacara negara tidak bisa menolak, walaupun ujungnya kita sudah tahu. Namun fungsinya apa? Jadi kita meminimalisir terjadi perbuatan melawan hukum itu, kita minimalisir untuk mewakili pemerintah. Jangan sampai sudah salah, tambah salah lagi. Jadi maksudnya itulah kita tetap mewakili, walaupun secara
kasat mata sudah ada perbuatan melawan hukum. Jadi di mana kita mewakili di situ untuk mencari win-win solutionnya seperti apa. Kalaupun memang sudah ada perbuatan melawan hukum, apa maunya yang dari pihak pemohon ataupun penggugat di situ. Begitu, Iya. Ibu. Oke. Iya. Kita lanjut ya. Bagaimana jika surat warisan sudah diputus MA untuk dikembalikan sesuai surat warisan yang dibuat orang tua, tetapi salah satu anak menguasai alasan punya surat dari orang tua untuk mengatur. Jadi satu anak ini berkuasa atas surat tersebut. Ini seperti apa, Pak? Bagaimana jika surat warisan sudah diputus MA untuk dikembalikan sesuai surat warisan yang dibuat orang tua, tetapi salah satu anak menguasai alasan punya surat dari orang tua untuk mengatur. Jadi satu anak ini berkuasa atas surat tersebut. Apa bisa putusan MA dikalahkan? Iya. Ini dari YouTube ya, pertanyaan Jadi, dari YouTube. Terkait putusan pengadilan itu sudah mengikat dan harus dilaksanakan. Jadi tidak ada lagi konsekuensi, walaupun di dalam surat itu ada bunyi surat dari orang tua untuk mengatur. Tapi kan di dalam surat warisan sudah jelas, sudah ditulis bahwa untuk sebidang tanah ini saya wariskan ke ini. Dan itu sudah diuji di pengadilan. Berarti sudah ada uji dari majelis hakim. Maka itu tidak bisa lagi kita mengatur karena ada surat ini, surat itu, nggak bisa lagi. Karena putusan pengadilan itu mengikat dan harus. Nggak boleh lagi tawar-menawar. Jadi apalagi sudah ada putusan Mahkamah Agung. Itu sudah putusan paling akhir di situ. Nah, ada jadi lagi tingkat, sudah tidak bisa diapa-apakan lagi ya, Pak. Putusan MA itu yang harus ditaati ya. Iya, seperti itu. Iya, mudah-mudahan jawabannya dari Pak Nagri bisa terjawab puas ya untuk yang bertanya di YouTube. Oke, silakan untuk Anda masih di 0821 9583 5080 untuk Anda yang ingin menanyakan mengenai perkara-perkara dan masalah-masalah ya, dan juga yang ada di YouTube juga ya, silakan Anda bisa bertanya. Oke, bagaimana cara melakukan RJ di kejaksaan? Bagaimana cara melakukan RJ di kejaksaan? Wawan Bonde dari YouTube. Maksudnya apa ini RJ, Pak? RJ ini restorasi justice. Ya, restorasi justice di kejaksaan. Oke. Jadi seperti apa, Pak? Sebenarnya ini sudah di luar konteks jaksa pengacara negara, tapi ya nanti kami coba jawab. Jadi RJ itu ketika terjadi permasalahan hukum di situ, kita RJ kan. Jadi maksudnya direstorasi, jadi dikembalikan seperti semula. Maksudnya tidak ada lagi perkara di situ. Namun ada batasannya, terutama untuk masalah ancaman hukumannya. Jadi ancaman hukumannya tidak boleh lebih dari 5 tahun, harus dibawa di situ, dibawa dari 5 tahun. Dan ketika ada kerugian keuangan, jadi dibawa 2,5 juta, tidak boleh lebih dari itu. Dan RJ itu harus disepakati oleh pihak kedua belah pihak. Jadi ketika ada syarat-syarat harus dipenuhi oleh pihak yang tersangka itu, dia harus penuhi. Kalaupun tidak ada ya cocoklah, boleh saling diselesaikan di situ. Tapi jika ada hal-hal yang harus dia minta harus dipenuhi. Jadi ketika di situ terjadi sama-sama sudah setuju, itu baru di RJ-kan. Tapi RJ itu kita harus minta izin dulu ke Kejaksaan Tinggi. Jadi kita expose di situ, kita jelaskan kasus posisinya seperti apa, terus latar belakangnya terjadi tindak pidana itu seperti apa, sehingga pihak pimpinan di Kejati bisa mengambil kesimpulan, oh iya ini bisa dilakukan RJ. Jadi tidak boleh yang sudah 2 kali, sudah residivis tidak boleh.
Iya. Jadi itu yang diutamakan yang baru pertama Yang baru kali. pertama kali ya. Dan- Kalau sudah residivis tidak Iya, bisa lagi ya Pak ya. iya. Iya. Oke. Iya. Dari Ray Broko, apakah JPN bisa menangani kasus tanah keluarga yang belum dipisah namun sudah dikomersilkan oleh salah satu anggota keluarganya? Delik aduannya apa untuk kasus tersebut? Terima kasih. Iya, silakan saya ke Pak Rahmat Nugroho, sarjana hukum. Silakan Pak. Ini pertanyaan dari Bu Roko ya, dari Bolang Mongondo Utara. Oke, dari warga Bu Roko. Apakah JPN bisa menangani kasus tanah keluarga yang belum dipisah namun sudah dikomersilkan oleh salah satu anggota keluarga? Delik aduannya apa untuk kasus tersebut? Ini seperti yang dikatakan oleh Pak Nalkri tadi, bahwa kasus yang ada di Bolang Mongondo Utara adalah tanah ya. Iya. Oke, silakan Pak Rahmat untuk Iya. menjawab. Iya. Jadi Oke. pertanyaan sangat baik dari Iya. warga Buroko. Jadi apakah JPN bisa menangani kasus? Tadi sudah sempat dijelaskan di awal bahwa jaksa pengacara negara itu dalam hal ini dia bertindak untuk di atas nama negara. Jadi dia mewakili kepentingan negara sehingga ketika nanti dia beracara di pengadilan maka kepentingan umum yang dilanggar bukan kepentingan individu atau perseorangan saja. Kemudian berkaitan dengan kasus tanah keluarga itu kan merupakan persoalan antara individu di keluarga tersebut sehingga jaksa pengacara negara bisa memberikan layanan konsultasi hukum apakah langkah yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan atau memberikan solusi seperti apa, mungkin seperti itu Ibu. Iya. Ini ada satu ya semacam apa ya permasalahan atau juga semacam kasus juga ya. Iya, saya bertanya ke Pak Nalkri seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu ya, mantan Bupati Gorontalo ya, salah satu mantan Bupati HP ya, yang sudah ditahan terus disidang dan ternyata bebas ya. Itu seperti apa Pak? Dia dibebaskan karena tidak terbukti melakukan korupsi. Kalau yang seperti itu bagaimana Pak? Untuk ya jaksa pengacara negaranya itu yang berfungsi di situ atau yang berperan situ masuk juga jaksa pengacara negara atau yang pada umumnya, sementara itu kan kasus pemerintahan ya. Iya, seperti apa Pak kalau seperti itu? Sudah ditahan, sudah disangkakan, terus dia dibebaskan di pengadilan karena tidak terbukti korupsi. Jadi seperti apa itu Pak? Kalau kasus seperti itu. Jadi di dalam Undang-Undang Korupsi nomor 31 tahun 99 yang sudah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 di mana di pasal 2 pasal 32 dalam hal ketika perkara korupsi itu salah satu unsurnya tidak terpenuhi, makanya dia bebas. Namun kerugian negara itu nyata ada. Nah, itu kita sebagai jaksa pengacara negara bisa melakukan gugatan di situ. Ataupun bisa menyerahkan ke pihak lain yang merasa dirugikan untuk melakukan gugatan terkait dengan kerugian negara tersebut. Jadi itu fungsi jaksa pengacara negara bisa melakukan gugatan terhadap ketika ada perkara hal seperti itu, bebas tapi ternyata kerugian negaranya ada, begitu. Demikian. Terus gimana kalau misalnya dari kasus korupsi ya Pak ya, yang lebih banyak mungkin ditangani kalau di pemerintahan jaksa pengacara negara ya ditangani, dan salah satu fungsinya itu ya yang pastinya banyak ditangani ya di mana-mana. Kalau misalnya dalam pemeriksaannya seseorang itu meninggal dalam penyidikan, itu seperti apa Pak? Ya bisa juga kita laksanakan sesuai pasal 33 ya. Dalam undang-undang yang saya sebutkan tadi, kita bisa melakukan gugatan di pengadilan terkait ketika salah satu koruptor terdakwa di dalam proses persidangan meninggal. Kita bisa lakukan gugatan terkait kerugian keuangan negara yang nyata. Jadi itu bisa kita bawa ke pengadilan, kita lakukan gugatan dengan melampirkan bukti-bukti yang ada supaya
memerintahkan majelis hakim memutus untuk kita menarik aset-aset yang berhubungan dengan yang dia korupsikan. Korupsikan. Itu. Iya. Oke, kita ke penelpon dulu yang masuk. Oke, iya. Oke, iya. Ternyata terputus ya. Oke, Pak, mengenai korupsi tadi ya. Terus menarik sekali kalau misalnya dia meninggal dunia. Jadi seperti apa tahapan-tahapan yang diambil oleh pihak kejaksaan pengacara negara ini untuk melanjutkan kasusnya, Pak? Jadi tahapannya kita minta dari bidang Pitsus. Jadi Pitsus itu menyerahkan dokumen berkas yang terkait dengan tipikor yang dia lakukan. Jadi awalnya kita lakukan kita deteksi dulu di mana harta-harta yang dia dapatkan ketika menjabat dengan hasil korupsi. Jadi itu kita penelusuran aset namanya. Jadi kita telusuri asetnya. Aset-aset ini apakah hasil dari korupsi atau tidak. Ketika kita sudah temui berupa sebidang tanah, mobil, ataupun rumah, itu kita awalnya kita ke BPN. Kita blokir dulu terkait dengan sertifikat yang ada, jangan sampai berpindah tangan kemana-mana. Kita blokir dulu, kemudian data-data itu kita bawa ke pengadilan. Kita sidangkan di situ, kita meminta supaya itu dirampas untuk menutupi kerugian keuangan negara. Keuangan negara. Iya. Oke. Iya, kita akan break sejenak ya, pendengar pemirsa di mana saja berada, dan tetap bersama kami di Dialog Jaksa Menyapa. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1. Baik pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, kita masih di Dialog Jaksa Menyapa untuk hari ini, dan kita akan lanjut lagi dengan pertanyaan. Jadi silakan Anda bisa memanfaatkan waktu yang tinggal beberapa menit lagi bersama dua narasumber yang ada di studio untuk hari ini. Dan kita ke pertanyaan selanjutnya. Izin Pak Jaksa, berapa hari lalu viral kasus di mana ada seorang sopir mobil kanvas yang memacari putri dari bosnya. Padahal si cewek masih usia SMA dan laki-laki sudah memiliki istri di kampung. Apakah tindakan mereka bisa dikenai hukum pidana? Sedangkan itu terjadi karena suka sama suka. Terima kasih dari Ibu Aprili di Kombos. Iya, oke. Seperti apa Pak? Ini pertanyaan apa masih ada kaitannya dengan urusan jaksa pengacara negara? Berapa hari lalu viral kasus di mana ada seorang sopir mobil kanvas yang memacari putri dari bosnya. Padahal si cewek masih usia SMA dan laki-laki sudah memiliki istri di kampung. Apakah tindakan mereka bisa dikenai hukum pidana? Padahal suka sama suka. Ini gimana Pak? Ya kalau lihat dari kasus posisinya, tetap si laki-laki ini tetap kena hukum. Iya. Karena apa? Dari si usia dari si
cewek ini masih usia anak-anak SMA. SMA. Dan dia pun sudah memiliki istri. Walaupun status mereka suka sama suka, Iya. tetapi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu tidak bisa dibenarkan karena status anak ini masih di bawah umur. Nah, dan kalau sudah terjadi hubungan yang lebih jauh, lebih hubungan badan itu, lumayan hukumannya 15 tahun itu. Undang-Undang Perlindungan Anak kena pasal 81, sudah ada persetubuhan di situ, sudah ada pencabulan, nah itu bisa kena, bisa 15 tahun ancaman hukumannya. Berat memang. Iya. Karena yang dia pacari ini masih anak-anak. Iya. Itu pasti kena itu. Pasti. Iya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Wawan Bonde di YouTube. Apakah JPN boleh menangani kasus korupsi para kades dan bagaimana caranya? Dan apakah harus membayar JPN? Ya, oke, silakan kita ke Pak Rahmat mungkin ya, Pak Rahmat Nugroho. Ya, mungkin secara singkat karena kita sudah akan closing sebentar ya. Oke, silakan Pak Rahmat. Iya, baik, terima kasih. Berkaitan dengan penanganan kasus korupsi, itu merupakan tugas dan fungsi dari bidang Pitsus, yaitu pidana khusus, di mana dia mencari, menggali informasi, melakukan penyelidikan dari bagaimana, apakah ada perbuatan melawan hukum, mencari peristiwa pidana atau tidak. Kemudian jaksa pengacara negara perannya bukan dalam hal menangani dari awal adanya dugaan kasus korupsi, tapi itu di bidang Pitsus, mungkin seperti itu. Dan selanjutnya mungkin bisa ditambahin sama Pak Kasidatun mungkin. Iya, silakan Pak. Kalau saya tanggap dari pertanyaannya ini, maksudnya kan ini kades ini pemerintah. Jadi apakah JPN bisa mendampingi dia? Tidak bisa, karena ada konflik interest, kan sudah saya jelaskan tadi. Iya. Di mana ketika ada perkara pidana khusus terkait korupsi, kita tidak bisa dampingi. Dan JPN tidak bisa untuk dibayar terkait dengan perkara korupsi. JPN itu cuma menyangkut terkait dengan perdata dan tata usaha negara. Kalau terkait perkara korupsi, silakan cari pengacara pada umumnya. Jadi JPN tidak bisa untuk mendampingi kades yang bermasalah. Bermasalah ya Pak ya. Oke, iya, kita rasanya masih ingin lanjut karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk lewat WA ataupun lewat YouTube, namun waktu juga yang akan memisahkan kita. Kita ke closing statement, saya mulaikan dari Pak Rahmat Nugroho SH, silakan sebagai calon jaksa pada Kejaksaan Negeri Bolang Mongodo Utara. Silakan Pak Rahmat. Ya baik, terima kasih Ibu. Jadi perlu ingin saya sampaikan kepada masyarakat dimanapun berada, khususnya yang ada di Bolang Mongodo Utara, ketika ingin meminta solusi atau konsultasi hukum, Kejaksaan Negeri Bolang Mongodo Utara sangat terbuka. Ketika berhalangan karena jarak yang jauh mungkin, maka terdapat aplikasi yang memudahkan, itu bisa melalui Halo JPN. Caranya sangat mudah, yaitu dengan melalui aplikasi, kemudian mengetik link Halo JPN, kemudian membuat akun dan menginput identitas diri, kemudian bisa menyampaikan apa yang menjadi pertanyaannya untuk dikonsultasikan. Selanjutnya, pelayanan hukum Halo JPN ini bertujuan untuk mendekatkan masyarakat dengan JPN guna membangun kesadaran hukum masyarakat, membantu masyarakat atas akses hukum, mencegah terjadinya pelanggaran hukum, sekaligus menerima pengadaan hukum dari masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Iya, saya ke Pak Nalkri Kalasut SHMH, Kepala Seksi Perdata dan Tun Kejari Bolang Mongodo Utara. Silakan Pak untuk closing statement-nya. Ya, untuk closing statement saya, kenali hukuman, jauhi hukuman. Ya, terutama untuk pemerintah daerah khususnya Bolang Mongodo Utara, gunakanlah pendampingan hukum Kejaksaan Negeri Bolang Mongodo Utara, karena di situ manfaatnya sangat besar. Kita bisa mendampingi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah ataupun desa, dan juga untuk setiap pembangunan yang ada bisa kita dampingi agar tidak terjadi kekosongan atau kerugian keuangan negara, dan
pemerintahan Pulau Mongondo Utara bisa berjalan dengan baik, maju dan sukses. Demikian. Iya, oke, terima kasih Pak Nalkri. Dan pendengar pemirsa di mana saja berada, demikian untuk Dialog Jaksa Menyapa edisi hari ini, tepatnya di Selasa 29 Juli 2025 yang mengangkat topik mengenai mengenal tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara, yang sudah menghadirkan narasumber Bapak Nalkri Kalasut SHMH sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tun Kejari Bolang Mongondo Utara, dan Pak Rahmat Nugroho, Sarjana Hukum, calon jaksa pada Kejaksaan Negeri Bolang Mongondo Utara. Terima kasih untuk kehadiran di studio Bapak-bapak narasumber dari Kejari Bolang Mongondo Utara. Kita akan jumpa di lain waktu dan kesempatan. Dan pendengar, saya Iker Rasul Memuaya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di Dialog Jaksa Menyapa hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan selamat siang. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.